Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustadzah. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya simak baik-baik video yang akan Ustadzah sampaikan ini ya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat ciri benda hidup? Ya, ciri benda hidup yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Seperti contoh gambar berikut ini. Nah, ada pertumbuhan, gambar pertumbuhan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Dari bayi sampai dewasa mengalami pertumbuhan. Dari yang semula berat badannya sedikit, lama-lama berat badannya bertambah. Dari yang tinggi badannya pendek, kemudian lama-lama sampai dewasa menjadi tinggi. Nah, sekarang gambar selanjutnya tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, dari biji kemudian keluar akar sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi tumbuhan yang besar. Nah, gambar selanjutnya gambar ayam. Dari telur menetas anak ayam, kemudian jadi ayam dewasa. Nah, anak-anak, ciri benda hidup yang selanjutnya dapat bergerak seperti contoh gambar berikut ini. Nah, manusia dapat bergerak dengan cara bagaimana itu? Berjalan, berlari, seperti itu ya. Nah, selanjutnya hewan pun demikian, dapat bergerak dengan cara berjalan, berlari. Nah, seperti contoh gambar berikut ini. Nah, tumbuhan pun juga dapat bergerak dengan cara bergerak atau tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Selanjutnya, ciri benda hidup yaitu berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Adapun tujuan berkembang biak agar benda hidup tetap terjaga kelestariannya. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, ada kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Makhluk hidup yang mempunyai daun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Semula hanya ada 2 ayam, kemudian berkembang biak, ayamnya bertelur. Nah, kemudian ayamnya jadi tambah banyak. Selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan pun juga mengalami perkembangbiakan. Contohnya pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Dari yang semula hanya ada 1 pohon pisang, karena berkembang biak kemudian tumbuh tunas-tunas. Setelah itu tunas-tunas tumbuh menjadi pohon pisang dewasa.
Ayo berlatih nilai angka dan nilai tempat. Nomor 1, 25. Titik-titik menempati puluhan. Yang menempati puluhan adalah angka 2 atau 5? Ya, 2. Sedangkan yang menempati satuan adalah angka 5. Nah, sekarang kita akan menulis nilai angkanya. Yang ini puluhan dan satuan dinamakan nilai tempat. Sekarang kita akan mengisi bagian atas dengan nilai angka. Angka 2 pada bilangan 25 menempati tempat puluhan. Sedangkan nilai angkanya yaitu karena puluhan berarti nilai angkanya 20. Sedangkan 5 menempati tempat nilai tempatnya satuan. Sedangkan nilai angkanya yaitu 5. Selanjutnya nomor 2. Titik-titik menempati puluhan. 3 menempati puluhan. Sedangkan satuannya yaitu angka 1. 3 menempati tempat puluhan. Nilai angkanya 30. Sedangkan 1 menempati satuan. Nilai angkanya 1. Selanjutnya yang menempati puluhan yaitu angka 2. Sedangkan yang menempati satuan yaitu angka 0. 2 nilai angkanya 20. Sedangkan 0 nilai angkanya 0. Nah, selanjutnya 42. Yang menempati puluhan angka 4. Sedangkan yang menempati satuan angka 2. Sedangkan angka 4 nilai angkanya karena nilai tempatnya puluhan berarti nilai angkanya puluhan berarti 40. 2 menempati satuan berarti nilai angkanya 2. Selanjutnya nomor 5, 15. Yang menempati puluhan yaitu angka 1. Sedangkan yang menempati satuan angka 5. Nah, sekarang nilai angkanya. 1 nilai angkanya 10. 5 nilai angkanya 5. Bagaimana? Mudah bukan? Ayo berlatih. Soal latihan akhir subtema 1. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, atau C. Nomor 1. Simbol sila keempat Pancasila adalah A. Padi dan kapas, B. Kepala banteng, C. Pohon beringin. B. Kepala banteng. Nomor 2. Sila ketiga Pancasila mempunyai lambang berupa titik-titik. Sila ketiga. A. Kepala banteng, B. Bintang, C. Pohon beringin. C. Pohon beringin. Selanjutnya nomor 3. Apa yang sedang dilakukan Ari? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ini. Nah, sedang A. Bernyanyi topi saya bundar, B. Pidato atau orasi, C. Mendeklarasikan bunyi sila keempat Pancasila. C. Mendeklarasikan bunyi sila keempat Pancasila. Nomor 4. Gambar berikut yang merupakan lambang benda hidup adalah titik-titik. Yang merupakan lambang benda hidup yang mana ya? A. Kepala banteng. Nomor 5.
Ciri benda tak hidup adalah titik-titik. Benda tak hidup yang tidak hidup. A. Tidak tumbuh. B. Membutuhkan makan. C. Membutuhkan minum. Tidak hidup berarti A. Tidak tumbuh. Selanjutnya nomor 6. Di bawah ini adalah benda tak hidup yang ada di dalam kelas, yaitu benda tak hidup yang ada di dalam kelas. A. Vas bunga. B. Ayam. C. Kapur tulis. Di dalam kelas berarti C. Kapur tulis. Nomor 7. Hewan kerbau mempunyai manfaat untuk titik-titik. A. Teman bermain. B. Membajak sawah. C. Perlombaan. Siapa yang pernah lihat kerbau? Biasanya kerbau kita jumpai di mana ya? Di sawah. Berarti kerbau mempunyai manfaat untuk membantu petani membajak sawah. Berarti B. Membajak sawah. Nomor 8. Gambar di atas menandakan ayam titik-titik. Nah, di sini ada telur. Telurnya menetas, kemudian jadi anak ayam. Setelah itu jadi ayam dewasa. Berarti menandakan apa ya? A. Tumbuh besar. B. Bertambah banyak. C. Bertelur. Dari telur jadi ayam dewasa. Berarti A. Tumbuh besar. Nomor 9. Benda hidup bertambah tinggi dan besar merupakan ciri benda hidup titik-titik. A. Berkembang. B. Tumbuh. C. Bergerak. Bertambah tinggi dan besar berarti tumbuh. Tumbuh itu bertambah tinggi dan bertambah besar. Selanjutnya nomor 10. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makan agar dapat titik-titik. A. Besar. B. Tumbuh. C. Berkembang biak. Agar dapat B. Tumbuh. Selanjutnya nomor 11. Ketika bernyanyi harus memperhatikan panjang pendek titik-titik. A. Bunyi. B. Lagu. C. Musik. A. Bunyi. Nomor 12. Posisi menyanyi yang benar adalah titik-titik. A. Sikap tegak. B. Sambil tiduran. C. Berbaring. Posisi menyanyi yang benar berarti A. Sikap tegak, berdiri tegak. 13. Lagu Topi Saya Bundar karangan A. Pak Raden. B. Pak Kasur. C. Ibu Sud. B. Pak Kasur. Selanjutnya nomor 14. 15 LIMABELAS 15 bila ditulis dengan angka adalah angka 15 yang mana? Lambang 15. A. Selanjutnya nomor 15. Buah stroberi di atas berjumlah titik-titik. Nah, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mana angka 23? A. Selanjutnya nomor 16. Pada angka 41, angka 1 menempati nilai titik-titik. Angka 1 menempati tempat A. Satuan. B. Puluhan. C. Belakang. A. Satuan. Nomor 17. 80 ditambah 6 sama dengan titik-titik. C. 86.
Selanjutnya nomor 18. Gerak lokomotor adalah gerak yang A. bagus, B. berpindah tempat, C. tidak berpindah tempat. B. berpindah tempat. Nomor 19. Bergerak merupakan ciri titik-titik. A. benda tak hidup, B. benda hidup, C. benda abstrak. Bergerak berarti B. benda hidup. Selanjutnya nomor 20. Dalam gerak berirama, gerakan jalan dan lari dilakukan dengan A. hitungan, B. sesuka hati, C. tergesa-gesa. Gerak berirama berarti dilakukan dengan A. hitungan. Anak-anak, tugas hari ini mengerjakan buku tema 7 halaman 43 dan 44 Romawi B dan C ya. Ustazah tunggu kiriman jawabannya. Nah anak-anak, mungkin itu dulu yang dapat Ustazah sampaikan, dan kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, hafalan, dan membantu orang tua ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.